Perkenalkan, nama saya Mikaela Tumanduk, NIM saya 220611040304. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Samratulangi, Manado. Saat ini, saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul Bahasa Lugas dalam Genre Makro. Sebelum memulai presentasi saya ingin menyapa dosen saya yaitu Enci Vince Watak, SPD, MPD. Pengertian bahasa lugas dalam genre makro. Bahasa yang lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna ganda. Sedangkan genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut genre mikro. Beberapa contoh genre mikro antara lain iklan, berita, editorial, artikel, jurnal, brosur, ulasan, buku atau review, dan surat. Sekurang-kurangnya ada 4 segi kebahasaan yang kaidahnya wajib dikuasai oleh para penulis atau penyusun genre makro. Aturan kebahasaan yang dimaksud yakni penyusunan paragraf yang runtut, pembuatan kalimat efektif, pemilihan kata yang tepat, dan penerapan ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Pertama, ejaan Van Ophusen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972. Dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia, yang dilanjutkan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI di tahun 2015. Penjelasan tentang PUEBI ini tertuang dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Di dalamnya diatur antara lain pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Pemilihan kata atau diksi pada dasarnya merupakan hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Dari senarai kata itu, dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang 1. Menguasai kosakata yang cukup luas, 2. Dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, dan 3. Mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Kalimat yang benar dan jelas akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut dengan kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama, kesatuan, yang kedua, kepaduan, yang ketiga, kepararelan, yang keempat, ketepatan, yang kelima, kehematan, dan yang keenam, kelogisan. Paragraf atau alinea adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Dalam kenyataannya, kadang-kadang kita menemukan alinea yang hanya terdiri atas satu kalimat, dan hal itu memang dimungkinkan. Namun, alinea semacam itu jarang dipakai dalam tulisan ilmiah. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam literasi.